Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya, apa kiat supaya berumah tangga tetap sehat? Ya, artinya rumah tangganya senantiasa sakinah, mawadah, warahmah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau ingin keluarga kita sehat, selamat, senantiasa dalam taat, maka ada 10 penyakit yang harus kita diagnosa dan obati. Yang pertama, ya, 10 penyakit rumah tangga itu adalah kutilan. Kutilan itu singkatan dari kurang tahu ilmu pernikahan. Jadi kalau ingin pernikahannya langgeng, sakinah, mawadah, warahmah, maka siapkan obat supaya penyakit yang pertama itu sembuh. Apa itu penyakit pertama? Kutilan, kurang tahu ilmu pernikahan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak ikut kajian, banyak membeli buku dan dibacanya, banyak mendengarkan nasihat, maka insya Allah penyakit pertama, yaitu kurang tahu ilmu pernikahan, akan sembuh. Yang nomor kedua, penyakit rumah tangga nomor kedua adalah kutuan. Apa itu kutuan? Kurang tahu arah dan tujuan. Untuk apa nikah? Banyak yang tidak tahu. Nikah itu litaskunu ilaiha, supaya sakinah, supaya tenang, supaya damai. Berarti kalau nikah ribut dan ribut saja berarti tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Maka kalau tujuan pernikahan adalah sakinah, mawadah, warahmah, maka itu harus kejar, ya, dengan cara jangan sampai kita kutuan, kurang tahu arah dan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya sampai kita mendapat ridho dan surga Allah, berkumpul dengan istri dan anak-anak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Caranya dengan ibadah, berbuat baik, menjalankan syariat, menjauhi yang dilarang Allah, melaksanakan yang diperintah Allah bersama-sama dengan istri dan keluarga. Yang nomor ketiga, 10 penyakit rumah tangga adalah kusta. Apa itu kusta? Kurang sabar meraih cita. Rumah tangga itu rumah, tangga itu kan tangga, step by step. Jadi rumah yang berproses itu rumah tangga. Maka kalau tidak sabar meraih cita, baru 6 bulan karena masih ngontrak terus, ngomel aja ke suami, bahkan minta cerai. Nah, itu orang tidak tahu masih punya penyakit kusta, yaitu apa? Kurang sabar meraih cita-cita. Maka rumah tangga adalah rumah yang bertangga, yang bertahap, yang berproses. Maka seorang istri, seorang suami harus menyadari bahwa kita berumah tangga memerlukan proses kepada kemapanan, memerlukan proses kepada kedewasaan, memerlukan proses untuk menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Jadi sabar meraih cita. Ya, jadi kusta itu penyakit kurang sabar meraih cita. Yang nomor keempat, penyakit rumah tangga yang nomor keempat adalah kudis. Apa itu kudis? Kurang duit selalu habis. Ini bapak-bapak hati-hati. Kalau kita sudah berumah tangga, kita harus habis-habisan mencari nafkah. Ya, bekerja dengan amanah, bekerja dengan maksimal, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas. Kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan rizki. Orang yang kerjanya seperti etos tadi, maka rizkinya tinggal nunggu waktu, akan berkah berlimpah. Tapi kalau malas, ya, di sini kan ada kalimat kudis. Kudis itu kurang duit selalu habis dan dia boros. Maka akhirnya ya habis uangnya. Maka biasanya permasalahan keluarga, perceraian, ya pertengkaran itu masalah ekonomi. Maka jangan sampai karena kudis kurang duit selalu habis dengan cara bekerja dengan maksimal dan optimal. Yang nomor kelima, kanker. Apa itu kanker? Ya, kanker itu kantong kering gitu. Ini hati-hati juga karena ini bagian daripada yang akan merusak keluarga karena kekurangan ekonomi. Yang nomor keenam, sembelit. Apa itu sembelit? Sedekah dan memberi sangat pelit. Orang yang pelit memberi, Allah akan menahan banyak rizki. Maka banyaklah bersedekah, maka rizki akan datang berlimpah. Di mana-mana kalau mancing harus berkorban dulu umpannya supaya dimakan oleh yang kita targetkan. Maka sama, kalau hidup ingin berlimpah rezeki harus banyak memberi umpan kanan kiri dengan cara sedekah. Maka jangan sampai tadi
sembelit, sedekah dan memberi sangat pelit. Yang nomor ketujuh dari 10 penyakit rumah tangga adalah meriang, menengok istri dan suami kurang. Ini rumah tangga tentu ada urusan biologis, ya, itu jangan sampai diabaikan. Ada urusan di situ jangan sampai berbulan-bulan gitu ya, suami tidak diberi nafkah batin, istri tidak diberi nafkah batin, maka itu bisa jadi masalah keluarga. Nomor ke-8 adalah tipes. Apa itu tipes? Tidak peduli perasaan. Biasanya bapak-bapak nih, kalau perempuan banyak pakai rasa, ya, sensitif. Nah, bapak-bapak lebih banyak pakai logika. Maka hati-hati jangan sampai tipes, ya, tidak peduli perasaan. Harus ngaji rasa bahwa istri kita manusia biasa yang tentu butuh materi, butuh perhatian, butuh segala hal keduniawian. Maka kita harus pandai ngaji rasa, jangan tipes, tidak pandai ngaji perasaan, tidak peduli perasaan. Yang nomor ke-9 malaria. Apa itu malaria? Mencari lain pria dan mencari lain wanita. Selingkuh. Ini penyakit rumah tangga. Memang membosankan, puluhan tahun harus bersama dengan satu orang. Ya, harus bareng-bareng dengan satu orang. Maka tentu ada saatnya jenuh dan bosan, tapi itulah ya perjuangannya. Setialah dengan istri kita. Mungkin kita bisa mencari istri yang lebih cantik, lebih muda, lebih pintar, lebih kaya, tapi adakah yang lebih setia dari istri kita? Sebaliknya pun, kita bisa mencari laki-laki yang lebih tampan, lebih gagah, lebih kaya, lebih pintar, tapi adakah yang lebih setia dibanding suami kita? Maka kita tidak boleh malaria mencari lain pria, lain wanita. Yang nomor ke-10 kurap. Apa itu kurap? Kurang rapih. Hati-hati ibu-ibu yang di rumah hanya pakai daster saja, itu bahaya. Ya, tinggal nunggu waktu, nanti suami akan berpaling. Suami yang di rumahnya, ya, dia asal-asalan saja penampilannya, itu hati-hati. Kenapa? Karena ada saatnya istri mungkin, ya, ada bisikan setan berpaling kepada yang lain karena melihat penampilan suaminya, itu pasangannya. Maka hati-hati jangan sampai kurap, kurang rapi. Mual. Apa itu mual? Mengabaikan urusan halal. Kenapa sih istri udah diumrohkan, udah diikutkan pengajian, anak-anak udah disekolahkan ke Islam, udah dipesantrenkan, tapi tetap aja bandung, nakal, durhaka, karena mungkin yang dikasihkannya banyak uang haram. Jadi hati-hati, jangan sampai mual mengabaikan uang halal. Selanjutnya nomor ke-12 adalah jerawat. Apa itu jerawat? Jarang berdoa lewat sholat. Itu penyakit. Kenapa? Karena sehebat apapun ilmunya, sepsikolog apapun, seprofesor mental apapun, tetap yang membolak-balikan hati adalah Allah. Maka kita munajat kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati istri saya, suami saya, anak-anak saya. Ya Allah, taatkan kami, kumpulkan di dunia dalam bahagia, kumpulkan di akhirat di surga. Itu terus berdoa. Mudah-mudahan penyakit rumah tangga ini kita semua bisa banyak belajar dan diamalkan di kehidupan berumah tangga. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.